Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikirkan cara untuk menyembuhkanmu dari kekuatan Zun Es, kata Xiaoyan. Xiaoyi dengan lembut mengangguk. Matanya menatap pria muda di depannya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia sepertinya akan menyusulnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan merangkul pinggang Xiaoyi dan menemukan Xinlan yang bersembunyi di salah satu sudut. Mereka bergerak dan dengan cepat bergegas keluar dari tempat itu. Darah segar tersebar di pecahan batu di samping gunung. Banyak mayat terbujur kaku berserakan di samping pecahan batu. Satu sosok tua perlahan mendarat di atas batu besar. Dari penampilannya, dia adalah tetua dari lembah sungai es yang telah menjaga pintu masuk. Di tempat aliran dewa jatuh, dia berhenti dan memandang dengan terkejut di tanah yang penuh dengan mayat. Dia memutar tubuhnya dan menatap tak percaya pada 3 mayat di hadapannya. Panatua Bingxian. Semua mayat di sini dikarenakan mencari tubuh racun menyedihkan. Mereka termasuk Bingfu dan 2 panatua lainnya, kata seorang murid lembah es dengan wajah pucat mendarat di samping lelaki tua itu. Panatua Bingxian tanpa sadar menutup matanya dan tiba-tiba membukanya kembali saat dia berbicara dengan ekspresi yang suram. Bawa semua mayat kembali. Saya ingin segera kembali ke lembah sungai es. Murid dari lembah sungai es mengangguk. Dia melihat mayat ketiga lelaki tua itu dan rasa dingin tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Ini adalah 3 ahli dojong. Siapa yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan untuk membunuh mereka semua? Sementara murid-murid lembah sungai es berurusan dengan situasi yang berantakan. Xiaoyan dengan lembut menempatkan Xiaoyi di sebuah gua gunung rahasia. Dia mengeluarkan batu cahaya bulan dan menembakkannya ke dinding gua, membuat cahaya segera menyebar ke bawah dan mengeluarkan kegelapan di dalam gua. Xinlan berdiri di samping Xiaoyi dan buru-buru mengeluarkan beberapa alas bulu hangat ketika dia melihat Xiaoyi yang pucat. Kakak Xiaoyi, istirahat dulu, kata Xinlan dengan lembut. Xiaoyi tersenyum dan mengangguk. Dia duduk di bulu hangat sebelum mengangkat matanya untuk melihat Xiaoyan di sampingnya. Dia tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba berbicara. Sudah kurang dari setahun, tetapi kamu telah menerobos kelas dojong. Apakah kamu telah membuang racun hitam di tubuhmu? Xiaoyan tanpa daya tersenyum saat mendengar itu. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan tentang racun itu. Kamu harus menjaga tubuhmu, kata Xiaoyan. Xiaoyi memegangi pipinya dengan tangannya dan mengedipkan matanya. Suaranya tampak masih lemah saat dia berbicara. Aku baik-baik saja jika beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Xiaoyan memahami karakter Xiaoyi dengan sangat baik dan mengabaikan kata-katanya. Dia berjongkok dan memegang tangan Xiaoyi dan memeriksanya. Kekuatan spiritual dengan hati-hati mengalir ke dalam tubuhnya sebelum ditarik perlahan setelah pemeriksaan yang cermat. Ekspresi Xiaoyan sedikit jelek saat dia selesai memeriksanya. Pada saat ini situasi di tubuh Xiaoyi sangat mengerikan. Cukup banyak tempat di dalam tubuhnya yang terluka parah. Selain itu, yang menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam adalah dia tidak dapat mendeteksi di mana kekuatan Zun Es itu berada. Namun dia sama-sama bisa merasakan bahwa Zun Es yang tersembunyi di tubuh Xiaoyi memancarkan suhu dingin yang secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuhnya. Xinlan, apakah kamu tahu tentang kekuatan Zun Es lembah sungai es? Kata Xiaoyan. Xinlan merenung sejenak setelah mendengar pertanyaan itu sebelum menjawab. Dari apa yang ku tahu, kekuatan Zun Es ini adalah douci unik yang dimiliki para dojong dari lembah sungai es. Jika kekuatan Zun Es ini dimasukkan ke dalam tubuh lawan saat bertarung, itu akan menyebabkan situasinya menjadi sangat merepotkan bagi lawan. Karena itu cukup banyak ahli hanya bisa bertahan saat melawan pasukan Zun Es. Aku juga tidak yakin tentang metode untuk menghilangkannya, kata Xinlan. Xiaoyan sedikit menundukkan keningnya dan melihat wajah Xiaoyi yang pucat dan tanpa sadar merasakan sakit hati. Tangannya dengan lembut membelai rambut putihnya yang panjang. Dia harus menyingkirkan Zun Es ini secepat mungkin. Zun Es ini memang aneh dan unik. Namun itu bukan sesuatu yang hanya bisa disingkirkan oleh ketua lembah es seperti yang disebutkan Bingfu, pikir Xiaoyan. Ia sekali lagi memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Xiaoyi dan merasakan keunikan dari Zun Es, dan tenggelam dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian dia melambaikan tangannya dan sebuah bak kayu muncul dan mengisinya dengan air. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok melonjak keluar. Ia menjentikan jarinya dan banyak bahan obat keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu bahan obat dimasukkan ke dalam api dan dengan cepat diuapkan akhirnya berubah menjadi bubuk dan cairan berwarna merah. Setelah membuang semua bubuk dan cairan ke dalam bak, air jernih di dalamnya segera berubah menjadi warna merah. Gelembung air yang muncul di permukaan membuatnya tampak seperti sedang mendidih. Air jernih di dalam bak kayu segera diisi dengan energi afinitas api mengikuti banyaknya bubuk dan cairan yang dituangkan. Xinlan, lepaskan pakaian Xiaoyi dan bantu dia masuk ke dalam bak mandi.
kata Xiaoyan tiba-tiba berbalik setelah memasukkan bahan obat terakhir. Xinlan dan Xiaoyi terkejut saat mendengar ini. Kemerahan cerah segera melonjak ke wajah Xiaoyi. Mata Xinlan bertukar pandang dengan Xiaoyi sesaat. Setelah itu Xinlan bergerak dengan lembut dan berjalan ke sisi Xiaoyi. Xinlan dengan lembut melepaskan pakaian Xiaoyi dengan wajah yang memerah. Xiaoyan menghela napas lega setelah mendengar suara seseorang memasuki bak air. Dia berbalik dan melihat Xiaoyi yang meringkuk di bak kayu. Serap energi di dalamnya dan alirkan ke seluruh tubuhmu. Mungkin sedikit sakit, tapi akan baik-baik saja jika kamu menahannya sedikit, kata Xiaoyan dengan lembut. Setelah itu dia menjentikan 10 jarinya dan 10 gumpalan api hijau giok tiba-tiba keluar dan memasuki bak kayu. Permukaan air tampak mendidih karena berulang kali mengeluarkan ratusan gelembung setelah masuknya api hijau giok ke dalam bak kayu. Xiaoyi mengeluarkan erangan saat perasaan panas yang mendidih menerpa tubuhnya. Meskipun akan sedikit menyakitkan, api surgawi akan memungkinkan kekuatan obat untuk memasuki tubuhmu dengan cara yang bahkan lebih sempurna. Pada saat yang sama, itu juga akan menekan kekuatan Zun Es agar tidak menyebar, kata Xiaoyan buru-buru menjelaskan saat melihat Xiaoyi mengerutkan keningnya. Xiaoyi menggigit bibirnya dan mengangguk, tangannya membentuk segel pelatihan, dan menahan perasaan panas yang mendidih dan dengan cepat menyerap kekuatan obat afinitas api yang ada di dalamnya. Air di dalam bak kayu secara bertahap membentuk pusaran air di bawah daya serap Xiaoyi, membuat banyak gumpalan energi merah berulang kali melonjak ke tubuhnya, mengikuti energi merah yang memasuki tubuhnya. Wajahnya yang pucat secara bertahap berubah menjadi merah. Anehnya, uap yang sangat dingin dipancarkan dari satu sisi, sementara uap panas berwarna merah dipancarkan di sisi lain menampakkan situasi yang sangat aneh. Ini sangat efektif, seru Xinlan di samping dengan gembira setelah melihat itu. Xiaoyan menghela napas lega. Beruntung tidak ada banyak Zun Es di dalam tubuh Xiaoyi. Jika tidak, kemungkinan besar akan butuh waktu hingga setengah bulan untuk sepenuhnya menghilangkannya. Xinlan, kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tempat ini. Karena itu, aku ingin meminta bantuanmu, kata Xiaoyan dengan ekspresi serius. Baik kakak Xiaoyan, tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan, kata Xinlan. Pergi dan bantu aku mengumpulkan semua bahan obat ini, kata Xiaoyan seraya mengeluarkan selembar kertas putih padanya. Semuanya adalah bahan obat yang dia butuhkan untuk membantu Tianhua untuk memperbaiki tubuh. Dia telah membunuh banyak orang dari lembah es. Karena itu ia perlu bersiap. Xinlan melirik kertas putih setelah menerimanya dan nampak terdiam saat melihat nama beberapa bahan obat yang bahkan belum pernah dia dengar. Namun dia masih mengangguk dan berbicara. Kakak Xiaoyan, yakinlah meskipun aku gagal mengumpulkan semuanya, aku akan kembali ke klan dan mengambilnya untukmu. Xiaoyan mengangguk, dia menjentikan jarinya dan boneka perak muncul. Boneka itu akan melindungimu selama perjalanan. Namun yang terbaik kamu perlu mengenakan beberapa pakaian padanya untuk menghindari perhatian selama perjalanan, kata Xiaoyan. Xinlan mengangguk dengan serius mengingat pentingnya masalah ini bagi Xiaoyan dan tidak tinggal lebih lama lagi, dan dengan cepat keluar dari gua dengan boneka perak mengikuti di belakangnya. Xiaoyan menarik pandangannya setelah melihat Xinlan menghilang dari pintu keluar gua. Dia kembali menatap Xiaoyi di bak kayu saat kilatan dingin melintas di matanya. Masalah dengan lembah es ini tidak akan diselesaikan dengan mudah, pikir Xiaoyan. Pengusiran kekuatan Zun Es dari tubuh Xiaoyi memakan waktu hampir 4 hari. Setelah Xiaoyan mencampurkan sekitar 100 jenis kekuatan bahan obat ke dalam air dan membiarkan Xiaoyi menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Saat itulah kekuatan Zun Es yang tersembunyi di dalam tubuhnya secara bertahap dipaksa keluar. Xiaoyan duduk bersila di atas batu di dalam gua di depan Xiaoyi. Xiaoyi menggigit bibir bawahnya saat tetesan keringat jatuh ke dalam bak kayu. Pada saat ini sebagian besar cairan obat di dalam bak kayu telah terserap mengungkapkan bahu Xiaoyi yang halus. Kekuatan obat berwarna merah melonjak ke tubuh Xiaoyi sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sebuah es terbentuk dari udara dingin keluar dari mulutnya dan menghantam batu besar di dalam gua. Bongkahan batu itu segera tertutupi lapisan es tebal di tengah suara retakan. Pucat di wajah Xiaoyi berkurang setelah es batu itu meninggalkan tubuhnya. Xiaoyan yang sedang berlatih dengan cepat membuka matanya setelah mendengar suara retakan. Dia melihat ekspresi Xiaoyi dan tanpa sadar bersukacita. Apakah kekuatan Zun Es telah dikeluarkan dari tubuhmu? Kata Xiaoyan. Xiaoyi tersenyum manis dan mengangguk. Itu bagus, hal ini merepotkan untuk ditangani. Aku telah mencoba hampir 100 jenis bahan obat untuk membuat kekuatan obat yang sesuai. Karena Zun Es telah dihilangkan, kamu seharusnya tidak berada dalam masalah serius. Kamu akan dapat pulih dengan cepat, kata Xiaoyan menghela napas lega. Xiaoyi mengangguk sekali lagi, dia sama sekali tidak meragukan kemampuan penyempurnaan pil obat Xiaoyan. Bisakah kamu berbalik dulu? Kata Xiaoyi yang matanya berpaling dan kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bertanya dengan lembut. Xiaoyan memberinya senyum malu dan buru-buru berbalik sementara Xiaoyi bangun dari bak kayu. Dan gaun putih bersih terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan sekejap menyelimuti tubuhnya yang sempurna dan bersih. Aku sudah selesai, kata Xiaoyi. Xiaoyan berbalik setelah mendengar suara Xiaoyi. Dia menatap Xiaoyi yang tampak sangat segar dengan gaun berwarna putih dan ekspresi kagum tanpa sadar melintas di matanya. Apa yang kamu lihat? Kata Xiaoyi menatap lekat Xiaoyan dan tersenyum lembut.
melihat keindahan. Kata Xiaoyan tersenyum menggoda dan melompat turun dari batu besar dan mendarat di samping Xiaoyi. Dia meraih pergelangan tangannya dan sekali lagi mulai menyelidiki luka di dalam tubuhnya. Xiaoyi menatap Xiaoyan dengan senyum hangat terangkat di wajahnya yang cantik. Situasinya jauh lebih baik dari yang aku kira. Minumlah pil obat ini. Kamu seharusnya bisa pulih ke puncak dalam 2-3 hari ini. Kata Xiaoyan seraya menyerahkan pil obat. Xiaoyi sedikit mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan meminum pil obat. Sepertinya dia bisa jauh lebih santai dengan Xiaoyan di sampingnya. Bagaimana dengan tubuh racun menyedihkan? Kata Xiaoyan, aku baik-baik saja, namun hanya ada waktu 2 hingga 3 bulan sebelum meletus. Aku bisa merasakannya. Kata Xiaoyi tersenyum. Caranya berbicara seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang lain. Apa itu baik-baik saja? Kata Xiaoyan menurunkan keningnya. Xiaoyi sedikit tersenyum setelah mendengar ketidaksenangan dalam suara Xiaoyan. Jika tubuh racun benar-benar meletus dan menyerang, aku pasti masih akan mengenalimu saat itu, kata Xiaoyi dengan lembut. Kamu berbicara omong kosong. Tenang, aku akan mendapatkan inti kalajengking naga racun langit dalam 2 hingga 3 bulan ini. Pada saat itu kamu akan dapat mengendalikan tubuh racun menyedihkan, kata Xiaoyan berjanji. Kalajengking naga racun langit, gumam Xiaoyi yang matanya berkedip ketika dia mendengar itu. Ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia ragu sejenak sebelum berbicara. Sepertinya kita akan dapat menemukannya di tempat aliran dewa yang jatuh ini. Xiaoyan terkejut, sukacita yang liar tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bertanya, di peringkat apa itu? Aku pikir peringkat 7, ia mampu berubah menjadi bentuk manusia, kata Xiaoyan menjawab dengan lembut. Kamu telah melihatnya, di mana? Kata Xiaoyan dengan kegembiraan liar di matanya menjadi lebih padat saat dia buru-buru bertanya. Tempat aliran dewa yang jatuh tidak kekurangan binatang magis beracun dengan kekuatan yang menakutkan. Tempat itu memiliki beberapa faksi binatang magis yang tersebar di sekitar. Selain itu, kalajengking naga racun langit adalah penguasa di tempat aliran dewa yang jatuh ini. Kata Xiaoyi dengan ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih menonjol saat dia melanjutkan. Tidak lama setelah aku memasuki aliran dewa yang jatuh, aku bertemu dengan sosok manusia kalajengking itu. Orang itu seperti orang gila setelah melihatku. Dia berulang kali melolong dan ingin menangkapku untuk dijadikan wanitanya. Saat itu aku terluka parah dan tidak ingin terlibat dengan maniak itu, jadi aku melarikan diri, kata Xiaoyi. Xiaoyan terkejut, dia melihat ekspresi aneh di wajah Xiaoyi dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya pesonamu terlalu berlebihan, bahkan binatang magis menjadi sangat tertarik padamu, dan bahkan ingin menangkapmu untuk menjadikanmu istrinya, kata Xiaoyan tertawa lucu. Apa yang perlu ditertawakan? Orang itu jelas menyukai tubuh racun yang menyedihkan, kata Xiaoyi dengan warna merah muncul di wajahnya. Seperti apa kekuatan orang itu? Kata Xiaoyan berhenti tertawa. Aku belum pernah bertarung dengannya, namun sepertinya kekuatannya lebih besar dari Bingfu dan lainnya. Dari tebakanku, dia sepertinya adalah bintang 8 dojong, kata Xiaoyi. Xiaoyan mengangguk, kamu harus memulihkan diri dulu. Setelah lukamu benar-benar sembuh, kita akan menyerang binatang itu. Jika kita bisa mendapatkan intinya, kita akan menyelesaikan tubuh racun menyedihkan, kata Xiaoyan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Xiaoyi dengan lembut mengangguk ketika dia mendengar itu. Tubuh racun menyedihkan adalah beban besar yang telah menekan hatinya untuk waktu yang lama. Dia hanya akan merasa lebih baik jika dia bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Sebelum itu, aku juga perlu membuat beberapa persiapan dan memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi, kata Xiaoyan tersenyum dan kembali duduk di atas batu. Ekspresinya nampak bersemangat. Dia benar-benar ingin tahu level apa yang akan dicapai Xiaoyi setelah sepenuhnya mengendalikan tubuh racun menyedihkan. Apakah dia akan melompat ke kelas dojun? Jika itu mungkin, bukankah dia akan memiliki 2 dojun di sampingnya, termasuk Tianhuo? Pikir Xiaoyan yang merasakan emosinya melonjak. Xiaoyan bertelanjang dada saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi cahaya hangat. Titik racun hitam perlahan bergoyang di dadanya saat api hijau giok menyelimutinya. Di bawah suhu tinggi ini, titik racun hitam berulang kali memancarkan gumpalan kabut hitam, sebelum akhirnya menguap oleh suhu tinggi. Dengan kekuatannya saat ini, titik racun hitam tidak lagi menjadi ancaman baginya. Selain itu, dengan bantuan kekuatan api surgawi, dia bisa memurnikannya sesuka hatinya. Tentu saja dia tidak akan memurnikan semuanya sekaligus karena akan mempengaruhi pelatihannya. Yang terbaik adalah dia perlahan memurnikannya hingga benar-benar menyempurnakannya. Xiaoyi memegangi pipinya di samping api unggun. Terkadang matanya melirik Xiaoyan yang sedang berlatih dan menatap titik racun hitam di dadanya. Dia teringat kembali akan adegan pertarungan dengan faksi 10.000 kalajengking di Kekaisaran Cuyun saat itu. Sementara pikiran Xiaoyi melayang, suara teredam tiba-tiba muncul di dalam gua. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan menemukan energi di dalam gua tiba-tiba menjadi ganas. Tatapannya mengikuti arah gelombang energi itu dan tertuju pada Xiaoyan. Kemajuan lagi, gumam Xiaoyi dengan kejutan melintas di matanya. Kekuatan Xibian telah mencapai bintang 4 dojong saat itu.
Meskipun titik racun hitam yang telah terbentuk dari semua docinya telah menyebabkan Xiaoyan menderita, namun itu bisa dianggap sebagai asupan Xiaoyan yang hebat, pikir Xiaoyi tersenyum. Xiaoyi perlahan berdiri setelah melihat aktivitas yang dibuat Xiaoyan. Dia berjalan ke pintu masuk gua. Makhluk racun di wilayah aliran Dewa Jatuh ini sangat sensitif terhadap energi. Penyerapan energi alam skala besar oleh Xiaoyan pasti akan menarik perhatian mereka, karena itu dia perlu berusaha untuk menjaganya. Langkah kaki Xiaoyi berhenti di pintu masuk gua. Dia memandang kegelapan di luar dan dengan malas bersandar di dinding batu. Doci yang kuat perlahan menyebar dan menghalangi beberapa makhluk racun ganas yang telah tertarik oleh aktivitas itu. Fenomena yang tidak biasa di dalam gua berlanjut beberapa waktu dan energi alam yang mengamuk perlahan melemah. Pusaran energi yang bertahan di sekitar tubuh Xiaoyan juga perlahan menghilang. Tidak lama setelah energi terakhir memasuki tubuh Xiaoyan, matanya yang tertutup rapat sedikit bergetar. Setelah itu dia perlahan membukanya. Dua pilar cahaya melesat keluar dari matanya dan menghantam batu besar di depannya. Cahaya di matanya kembali meredup setelah pilar energi ditembakkan. Ia bisa merasakan auranya yang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Dia bisa melihat ruang kosong di atas tangannya membentuk gelombang demi gelombang yang terdistorsi. Kemampuan mengontrol ruang itu adalah kekuatan dari Dojong. Namun itu baru kendali awal. Hanya ketika seseorang mencapai kelas Dojun atau Doseng, seseorang akan dapat menggunakan kekuatan spasial dengan keterampilan tingkat tinggi. "Kamu sudah selesai," kata Xiaoyi. Suaranya yang hangat terdengar di depan Xiaoyan saat dia berulang kali mengubah ruang sebelum mengangkat kepalanya dan melihat Xiaoyi yang mempesona. Titik racun hitam ini benar-benar hal yang bagus. Kemungkinan akan membutuhkan 1 bulan bagiku jika harus mengandalkan penyerapan energi dari dunia luar, kata Xiaoyan menyeringai dan menundukkan kepalanya melihat titik hitam di dadanya. Syaratnya adalah kamu harus memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Apakah kamu lupa bagaimana kamu disiksa oleh hal ini di masa lalu? Kata Xiaoyi memutar matanya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Dia mengenakan kembali pakaiannya saat dia bertanya, apakah Xinlan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi. Apa terjadi sesuatu padanya? Kata Xiaoyi memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu. Kurasa tidak, ada boneka melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, sesuatu seharusnya juga terjadi pada boneka. Namun aku tidak merasakan ada yang salah dengan boneka. Kita tunggu 2 hari lagi. Kita akan menyerang kalajengking setelah boneka kembali. Dengan begitu kita dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah, kata Xiaoyan. Xiaoyi mengangguk, namun tepat ketika Xiaoyan berpikir ada yang tidak beres, 2 sosok muncul di luar gua. Xiaoyan dan Xiaoyi menghela napas lega setelah melihat Xinlan baik-baik saja. Namun mereka mengerutkan keningnya saat melihat wajah Xinlan yang agak panik. Apa yang terjadi? Kata Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, lembah sungai es sedang mencari kalian. Mereka tampaknya juga menyadari bahwa kalian berdua masih berada di aliran dewa yang jatuh. Selain itu, ada seorang ahli di puncak kelas Dojong yang datang, kata Xinlan buru-buru berbicara dengan wajah yang agak pucat. Puncak kelas Dojong. Gumam Xiaoyan dan Xiaoyi dengan ekspresi menjadi sedikit lebih suram. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita untuk mencari kalajengking naga racun langit sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah saya membantu Tianhuo memperbaiki tubuh, kata Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar sebelum tiba-tiba berdiri saat matanya beralih ke Xiaoyi. Ayo bergerak. Xiaoyan dan lainnya akhirnya tiba di wilayah aliran dewa yang jatuh. Mata Xiaoyan melihat di kejauhan yang terhalang oleh kabut racun. Xiaoyi, di mana kalajengking itu? Kata Xiaoyan menoleh ke Xiaoyi di belakangnya. Xiaoyi melihat sekelilingnya sebelum menutup matanya. Dengan memiliki tubuh racun, Xiaoyi tampak sangat peka terhadap makhluk beracun tertentu. Setelah merasakannya sesaat, dia membuka matanya dan menunjuk ke utara dan dengan lembut menjawab, "Lewat sana, kita harusnya segera tiba." Aku bisa mencium racun di tubuh orang itu dari jarak yang sangat jauh. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan melirik boneka yang mengikuti di sampingnya. Tampaknya pertempuran sengit tidak bisa dihindari hari ini. Dengan kekuatan bintang 8 Dojong, kalajengking itu pasti akan menjadi lawan yang sangat merepotkan. Xinlan, kamu harus bersembunyi lebih jauh saat pertarungan dimulai. Jangan terlibat di dalamnya, kata Xiaoyan bergegas ke arah yang ditunjukkan Xiaoyi setelah mengatakan itu. Xinlan mengangguk mendengar itu. Ayo pergi, kamu telah menelan pil penghindaran racun yang diberikan Xiaoyan. Selama kamu tidak mengganggu binatang itu, mereka tidak akan datang dan mencarimu, kata Xiaoyi tersenyum pada Xinlan. Setelah itu Xiaoyi menariknya dan dengan cepat mengikuti Xiaoyan di depan. Sementara kelompok Xiaoyan mulai bergegas menuju ke tempat kalajengking. Pintu masuk aliran dewa yang jatuh menjadi padat karena kedatangan sekelompok orang berpakaian putih. Ada 4 sosok tua berdiri di depan. Sosok yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah seorang panatua berambut putih yang sedang memegang tongkat ular giok putih. Bahkan 3 pria tua di belakangnya menunjukkan ekspresi hormat. Panatua Tianse yang memegang tongkat ular membuka matanya yang agak keruh saat dia dengan samar bertanya, "Apakah semua orang di sini?"
Ya, semua orang di sini dan menunggu perintah Panatua Tianse, kata seorang pria tua lain di samping buru-buru menjawab. Panatua Tianse mengangguk perlahan, dia mengulurkan tangannya dan udara dingin terbentuk di atasnya akhirnya berubah menjadi sebuah cermin es. Gambar Xiaoyan, Xiaoyi, boneka perak, dan bahkan Tianhuo muncul di cermin itu. Ini adalah sosok mereka. Tidak disangka ada yang membantu wanita tubuh racun itu. Beberapa orang ini sangat asing bagiku. Sepertinya mereka dari luar daerah Pil. Lembah Sungai Es belum pernah ada kejadian seperti ini selama bertahun-tahun. Bahkan tanganku belum pernah tersentuh sampai saat ini, kata Tianse dengan suara tawa yang aneh. Rasa dingin muncul di wajah ketiga tetua di belakangnya ketika mereka mendengar tawa ini. Mereka tahu bahwa semakin bahagia tawa orang tua ini, semakin padat niat membunuh di hatinya. Ayo pergi, aku sangat ingin segera bertemu dengan kelompok asing ini. Kekuatan lembah Sungai Es tidak bisa ditantang, kata Tianse melambaikan tangannya dan bergegas berjalan ke aliran dewa yang jatuh. Di sebuah benteng batu nampak beberapa sosok baru saja tiba. Itu adalah tempat kalajengking itu, kata Xiaoyi. Langkah kaki Xiaoyan berhenti ketika mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya saat melihat di kejauhan. Dia bisa melihat benteng batu besar berwarna putih di bawah penutup kabut yang tebal. Aku pikir makhluk itu mungkin telah merasakan kehadiran kita. Tampaknya monster beracun yang telah mencapai tingkat seperti itu juga memiliki kepekaan terhadap tubuh racun menyedihkan ini, kata Xiaoyi. Kalau begitu, mari kita lihat seperti apa yang disebut monster beracun kuno ini. Xinlan, kamu harus tetap di sini, jangan ikuti kami, kata Xiaoyan. Dimengerti, kalian semua harus berhati-hati, kata Xinlan mengangguk. Kaki Xiaoyan menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang menuju ke benteng batu. Xiaoyi dan boneka perak mengikuti di belakangnya. Dengan kecepatan ketiganya, mereka muncul dalam jarak 1000 meter dari benteng batu dan akhirnya bisa melihat sebuah benteng yang besar dan luas. Tepat ketika mereka melangkah lebih dalam, daratan tiba-tiba mulai bergetar saat auman naga dipancarkan dari benteng batu. Kecantikan kecil, tidak disangka kamu datang mencari saya. Dalam hal ini, kamu harus patuh tetap tinggal dan menjadi wanita saya. Raja ini ingin tubuh racun menyedihkan itu melahirkan keturunan sempurna, dengan garis keturunan paling murni, kata sosok kalajengking yang bergegas keluar dari benteng batu dan tertawa dengan keras. Sepasang sayap naga yang besar mengepak di punggungnya dan ekor kalajengking merah memancarkan cahaya dingin yang tajam. Kelompok Xiaoyan perlahan berhenti dan melihat sosok manusia kalajengking di langit. Kejutan melintas di mata mereka saat merasakan aura menggerikan di langit. Apakah itu adalah kalajengking naga racun langit yang legendaris itu? Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.